Ya, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai Ulangan pasal 9. Ulangan pasal 9. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kupu-kupunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena cita-citamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar, karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu.
Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu, lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Tawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kadis Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan, Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ikatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, janganlah perhatikan ketengkaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri di mana engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Ya, terima kasih. Kita kembali diingatkan untuk kitab Ulangan adalah firman Tuhan yang ditujukan secara terus-menerus kepada generasi kedua dari Israel yang akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena generasi yang pertama tidak masuk kecuali Kaleb dan Yosua. Dan di kitab Ulangan ini kita melihat bagaimana sejarah, riwayat, pengalaman-pengalaman dari generasi yang pertama ini bersama dengan Tuhan, dan apa yang Tuhan berbuat, yang perintahkan untuk terus diingat dan terus ditaati supaya waspada jangan sampai mengulang kesalahan, mengulang yang jahat, yang berdosa. Maka di pasal 9 kita melihat di ayat 1 sampai dengan ayat 6, yaitu soal kasih karunia. Ini bukan masalah jasa-jasa dari orang Israel, dan Tuhan sudah mengingatkan bahwa penduduk negeri yang akan didiami itu adalah penduduk yang kota-kotanya berkubu besar-besar sampai ke langit, orangnya tinggi-tinggi, orang enak, dan bahkan 10 pengintai katakan kita seperti belalang yang akan dimakan saja, dan ini menakutkan. Tapi Tuhan yang berjalan di depan, Tuhan yang akan menghanguskan mereka, memunahkan mereka, dan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel, tanah yang sudah dijanjikan, dan itu pasti dan ini akan terjadi. Maka diingatkan, kalau sampai nanti sudah masuk ke sana, di ayat yang keempat diingatkan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itu. Jadi jelas bangsa-bangsa itu kenapa dihalau, dimusnahkan, karena kefasikannya, karena dosa-dosanya. Dan kalau Israel nanti menduduki tanah Kanaan, itu bukan jasa-jasamu, bukan karena perbuatan baik ibadahmu yang dibanggakan, apa saja yang ada yang dibanggakan,
Tuhan sudah ingatkan itu dan dikatakan di sini, jangan berkata dalam hatimu. Ini batin saja ya, batin saja. Jangan berkata demikian, tapi biarlah semua ingat sesungguhnya karena kasih karunia. Dan ini ditegaskan oleh Paulus kembali di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kalau kita diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, dosanya diampuni di dalam Yesus Kristus, Paulus mengingatkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ini menunjukkan supaya setiap orang yang sudah mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus itu karena kasih karunia dan oleh iman. Jangan sering membanggakan diri karena kebaikan, karena perbuatan baik, karena jasa-jasa ini. Dan ini menunjukkan Allah itu kasih. Yang kedua, kita lihat ada riwayat kemurtatan di Horeb. Dan ini diulang lagi supaya generasi kedua ini mewaspadai apa yang sudah terjadi, yaitu ketika Musa menerima 2 roh batu itu, ternyata ya waktu di Gunung Horeb ini ternyata mereka dengan Harun membuat lembu emas, ya, membuat lembu emas, dan mereka semua menentang Tuhan. Yang dikatakan di ayat 12, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan, dan bangsa ini sesungguhnya bangsa yang tegar tengkuk. Ya, ini yang terjadi waktu Musa berdoa dan menerima 2 roh batu itu. Bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Di pengertian lain katakan tegar tengkuk seperti besi, yaitu yang melawan Tuhan dan keras kepala. Ini bangsa yang ada, dan bangsa ini dan terus menerus mengulang-ulang hal-hal yang demikian. Ya, bangsa yang tegar tengkuk ini, bangsa yang menentang Tuhan ini, ciri-cirinya disebutkan, yaitu yang ada di ayat 23, dikatakan mereka ini menentang titah Tuhan. Mereka ini tidak percaya kepadanya. Mereka ini tidak mendengar suaranya. Ini ciri-ciri orang yang menentang Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa bangsa ini bangsa yang menentang Tuhan. Dan itu harus jangan terjadi pada generasi yang berikutnya. Maka pada waktu itu Tuhan akan memunahkan, Tuhan akan menghabiskan bangsa ini. Dan selain Tuhan memunahkan, pada waktu Musa berpaling dan turun dari gunung yang sedang menyala itu, dan kedua roh perjanjian di kedua tangannya, aku menyaksikan sungguh bangsa ini berbuat dosa kepada Tuhan. Apa yang diperbuat Musa, ku pegang kuat-kuat kedua roh itu, ku lemparkan dari kedua tanganku, ku pecahkan di depan mata mereka ini. Ini lembu emas ini. Lalu dikatakan mereka ini, ya, karena Musa marah, ini lembu itu anak lembu emas, ku ambil, ku bakar, ku hancurkan, ku giling baik-baik sampai halus menjadi abu, lalu
abunya kulimpahkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Dan kalau itu diminum, ya banyak yang mati karena peristiwa itu. Ini yang terus diingatkan kepada bangsa generasi berikutnya. Jangan tegak tengkuk, jangan menentang Tuhan, jangan tidak percaya kepadanya dan tidak mendengar suaranya. Ya, ini hati-hati, karena itu akan dimusnahkan Tuhan, dimunahkan Tuhan, dihukum Tuhan. Dan apa sikap Musa pada waktu ini? Ada yang tidak tertulis di kitab lain, yaitu dikatakan di Ulangan pasal 9, ada satu yang khusus yang tidak tercatat yang lain. Jadi waktu Musa berdoa tidak dikabulkan untuk masuk tanah perjanjian, itu tidak dicatat di kitab lain. Dan ini pun tidak dicatat di kitab lain persoalan Musa mendoakan Harun. Ya, dikatakan setelah dia melimpahkan kedua loh batu itu, lalu ayat 19, sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memusnahkan kamu, sampai mau menghabiskan bangsa ini, karena begitu murka Tuhan. Lalu di ayat 19 bagian B, tetapi sekalipun Tuhan sekali ini Tuhan mendengarkan aku, juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya, maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Jadi kalau lihat peristiwa lembu emas ini yang ada di kitab Keluaran, seolah-olah pemimpinnya Harun itu ya tidak dihukum, seolah-olah kenapa yang membuatkan lembu emas waktu itu juga tidak dihukum, yang mati rakyatnya. Dan rahasianya ternyata ada di Ulangan pasal 9, yaitu disampaikan oleh Musa bahwa Musa lah yang mendoakan Harun. Mestinya Harun ini juga mau dibinasakan oleh Allah, tapi Musa berdoa untuk bangsa ini dan berdoa untuk pemimpinnya Harun supaya jangan dihukum. Dan dikatakan sekali ini Tuhan mendengarkan doanya. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ini doa syafaat Musa kepada bangsanya yang akan dimurkai Allah, yang dihukum Allah, yang akan dimunaskan Allah, dan kepada pemimpinnya. Satu teladan bagi kita yang mengikuti doa syafaat. Pagi ini kita mendoakan orang-orang yang belum mendapat kasih karunia karena dosanya, biarlah diampuni. Dan kita terus berdoa menjadi bagian yang dikenan Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin yang akan dihukum Tuhan, ada rakyat-rakyat yang akan dihukum Tuhan karena dosanya. Kita doakan seperti doa Musa. Jadi di sini kita melihat amanat teksnya, bahwa kasih Allah lah yang memberikan tanah perjanjian itu. Jangan membanggakan karena jasa-jasa, jangan menentang Tuhan. Ya, intinya jelas, tidak percaya dan tidak mendengar suaranya, supaya kita tetap dalam Yesus dan mendoakan orang lain yang akan dihukum Tuhan, itu dikenan Allah. Pendoa syafaat itu dikenan Tuhan. Jadi kita lihat aplikasinya, apakah saya bersyukur kepada Allah dan tidak membanggakan diri, tapi senantiasa bersyukur karena kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan saya. Apakah saya selalu taat kepada
perintah Tuhan pada Tuhan, bukan tegak tengkuk, keras kepala menentang firman Tuhan. Dan apakah saya suka berdoa syafaat untuk orang lain? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama bersyukur untuk setiap anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu ungkapan syukur kita, lagu yang sudah cukup lama, tapi biarlah ini menjadi satu pengingat buat kita untuk kita bersyukur untuk kasih-Nya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagi rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Katakan bersyukur selalu, biarlah kita selalu bersyukur apapun keadaan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagi rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari sembah Dia. Mari kita bersyukur, berterima kasih, dan ingat segala kebaikan Tuhan. Apa yang ada pada kita saat ini bukan karena gagah kuat kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih Tuhan yang tercurah dalam hidup kita, sehingga kita ada sampai hari ini, diberkati, dipelihara oleh Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Dia. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur oleh karena kasih, kemurahan, kebaikan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidupku, sehingga saat ini aku boleh ada sebagaimana ada saat ini.
Aku bersyukur bersama dengan keluarga Kau mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, karena kami tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Rencana Tuhan itu indah, sekalipun Tuhan kami harus melewati proses, tapi kami mau supaya tetap kami mau setia kepada Tuhan, tetap kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengiring Engkau, supaya hidup kami adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan dan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala sungut kami, ampuni segala kekhawatiran, ketakutan kami yang membuat kami tidak mengerti kebaikan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.